lanang istri sebagai guru loke dan juga patutan jagat yang akan menuntun kita semua dalam menjalankan dharma. Yang saya sucikan para pemangku Kinandirta yang hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan Bante, Namo Buddhaya Bante, dan para samanera yang hadir pada malam hari ini. Saya baru sebulan yang lalu menemani Sangga Nayaka dan Sangga Pamuka Theravada Indonesia ke Thailand untuk menerima 2 Buddha Rupang dari Sangga Raja di Thailand, dan saya bersyukur bisa hadir dalam acara itu dan kita juga bisa bersama-sama hadir pada Dharma Santi malam hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Wali Kota Palu, Ibu Dr. Renya Lamajido, dan seluruh jajaran Forkopimda yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Provinsi. Pusat ini ada Mas Sures Kumar, Ketua Bidang 1, kedua juga Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tengah, dan Ketua PHDI Kota Palu, dan juga mantan Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam, terima kasih sudah diundang pada malam hari ini. Yang saya hormati juga para tokoh-tokoh lintas agama yang hadir pada malam hari ini. Begitu juga tokoh-tokoh umat, terutama yang selalu mengucapkan selamat, karena kita diberikan selalu selamat gitu ya. Jadi Pak Nyoman selamat malam hari ini, terima kasih. Jadi mugi selamat sarang sami, berarti Pak selamat itu kita ingat. Yang saya hormati juga Ketua Panitia yang bisa menyajikan Dharma Santi sudah kualitas nasional ini. Kita kasih tepuk tangan. Jadi saya sudah bilang ke Mas Sures Kumar sebagai sekretaris panitia Nyepi Nasional, jangan kalah sama kota Palu loh. Ini kota loh bisa bikin begini gitu. Jadi saya mengucapkan apresiasi atas acara ini yang luar biasa, terutama juga Tabuh dan juga sekretari yang menjadikan juga dengan kualitas PKB, Pesta Kesenian Bali, bahkan ini standarnya sudah standar PKB. Yang saya hormati Ketua Majelis Agama yang hadir, Ketua Organisasi Keagamaan Hindu, Pimpinan Ormas Hindu Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, dan juga Ibu Bapak umat sedharma yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puja pangastuti ke hadapan Ide Sang Yang Paramekawi dan juga Ide Betara Sanang Malingga Malinggi Hering Pura Agung Wana Kerte Jagatnata, karena atas sih Asung Kerte Warnugraha Ide Betares maka sami, maka kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, selamat lagi nih, dan juga kekuatan dalam menjalankan swadharma dan karya kita masing-masing. Dan juga yang penting sekarang ini kita juga diberikan kesehatan di tengah pancaroba iklim yang ekstrim malam hari ini dan juga minggu-minggu ini. Semoga semua kita berada dalam keadaan selamat. Swaha. Semoga kasih sayang Ide Sang Yang Jagatnata juga selalu berlimpah kepada kita semua, sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, labda karya, side, sidi, dan sadu. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, hari ini, bulan ini adalah bulan yang sangat baik. Kita sebut di Bali ini sebagai Sube Dewasa, hari yang baik. Karena pada bulan ini kita bersamaan di satu sisi masyarakat umat Hindu merayakan
hari suci Nyepi dan juga memperingati dan juga mengingat tentang Dharma Santi, tetapi juga teman-teman kita umat muslim, saudara-saudara kita umat Islam sudah bisa menjalankan puasa sebulan penuh dan juga merayakan Idul Fitri pada 1 Syawal kalender Hijriah. Sehingga hari ini atau bulan-bulan ini disebut dengan bulan Syawal, diidentikan dengan kesucian setelah sebulan penuh menempa dan membersihkan melalui puasa Ramadan. Untuk menghormati saudara-saudara kita umat muslim, perkenankan saya bersama umat Hindu di seluruh Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 144 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Awal bulan ini juga saudara-saudara kita umat Kristiani merayakan Hari Raya Paskah, mulai dari perayaan Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Cuci, dan Minggu Paskah. Rangkaian hari besar ini memperingati juga kebangkitan Yesus Kristus setelah mengorbankan diri di tiang salib demi menebus dosa-dosa umat. Di sini kita menemukan semangat pengorbanan dan perjuangan Kristus untuk kehidupan umat yang lebih baik. Dan sekali lagi kita juga menemukan cinta dan welas asih terhadap sesama sebagai sumbu penyala bagi keyakinan umat dalam beragama. Oleh karena itu, dalam semangat persaudaraan ini, kalau teman-teman muslim sering menyebutkan dengan ukhuwah, saya dan seluruh umat Hindu yang hadir mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk saudara-saudara umat Kristiani. Semoga semua amalan di bulan baik ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bisa meningkatkan serada bakti kita, ketakwaan kita, memperbaiki akhlak kita, dan meningkatkan kepedulian kita pada sesama. Swaha. Amin. Semoga kasih sayang Ida Sang Yang Widiwasa selalu mengalir kepada kita semua, sehingga kita tetap menjadi umat yang kokoh, kuat, dan tangguh menjalankan swadharma masing-masing. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagai orang yang lahir dan tumbuh di Bali, saya merasakan aura yang sangat dekat, sangat hangat di kota Palu pada malam hari ini. Mungkin karena memang Sulawesi Tengah ini mempunyai julukan sebagai rumah kedua bagi suku Bali. Seiring dengan banyaknya komunitas dan perkampungan Bali di provinsi ini, saya mempunyai data sensus tahun 2010, mungkin lebih sudah tidak relevan lagi. Ada 115.000 orang suku Bali yang menetap di Sulawesi Tengah. Kemarin saya update lagi 180.000 berarti. Itu setara dengan 4,41% populasi. Selama puluhan tahun orang Bali menetap di Sulawesi Tengah, melakukan adaptasi, membangun toleransi, melakukan kolaborasi dengan warga lokal di Sulawesi Tengah. Jika dihitung sejak kedatangan pionir pertama, bahkan komunitas Bali di Sulawesi Tengah sudah berusia lebih dari 1 abad. Dan yang paling mengesankan, meski jauh dari kampung halaman, di sini masih terawat tradisi dan warisan leluhur secara konsisten. Inilah yang membuat Palu, Sulawesi Tengah menjadi sangat istimewa. Jika menengok ke belakang, keberadaan komunitas Bali di Sulawesi Tengah tidak lepas dari jejak kolonialisme Belanda dan perlawanan warga Bali. Ini data saya 1864 untuk pertama kali pemerintah Hindia Belanda menguasai wilayah Buleleng, yang diikuti dengan pemberlakuan hukum kolonial. Di situ muncul perlawanan rakyat Bali yang tidak pernah padam, berusaha untuk mengusir kekuasaan kolonial, meskipun hampir selalu berujung pada kekalahan. Para pejuang yang ditahan oleh pemerintah kolonial kemudian dibuang bersama para pelanggar hukum adat
dipaksa bekerja di perkebunan daerah Maluku, khususnya di Pulau Banda. Hingga tahun 1900, Konvensi Jenewa kedua mengatur hukum humaniter internasional mengamanatkan para tawanan perang dikembalikan ke daerah asal. Meskipun begitu, pemerintah kolonial menolak untuk memulangkan para tahanan dari Bali lalu mengirim mereka ke daerah Donggala. Saat itu ada 18 orang warga Bali mulai membangun komunitas di kawasan Parigi, di mana 5 orang diantaranya merupakan tahanan politik Belanda. Pada masa-masa berikutnya, komunitas tersebut berkembang semakin pesat seiring dengan program transmigrasi pemerintah. Pada periode 1960 dan 70-an, terjadi gerakan yang sangat masif di mana warga Bali beramai-ramai bertransmigrasi ke Sulawesi Tengah. Salah satu motivasi mereka yaitu success story tentang komunitas Bali yang terlebih dahulu menetap di Sulawesi Tengah dan berhasil membangun kehidupan layak di perantauan. Padahal jika kembali ditelisik ke belakang, kedatangan etnis Bali di Sulawesi Tengah pada umumnya tidak diterima dengan ramah. Kita semua tahu bahwa pada abad ke-20 banyak sistem sosial yang masih tertutup, kurang terbuka terhadap interaksi, interkoneksi, dan pertukaran dengan budaya luar. Tak mengherankan jika kedatangan komunitas Bali ke Sulawesi Tengah waktu itu diterima dengan sikap was-was, prasangka hingga kecurigaan oleh warga setempat. Guna menghindari konflik, bahkan generasi pionir ini menetap di lokasi yang relatif terisolir di dekat pelabuhan. Namun dalam perkembangan hingga saat ini, kita bisa melihat komunitas Bali dan umat Hindu di Sulawesi Tengah hidup berdampingan dengan warga lokal Sulawesi Tengah. Kita bisa saling berinteraksi, menjaga toleransi, bahkan berkolaborasi tanpa sekat perbedaan etnis maupun agama. Hadirin dan undangan yang saya muliakan, integrasi umat Hindu dengan masyarakat Sulawesi Tengah tersebut tidak lepas dari prinsip Desa Kalepatra yang menganjurkan kita untuk menghargai setiap tempat, waktu, dan keadaan. Dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, kita umat Hindu dituntut untuk berpikir, berkata, dan bertindak secara patut dan tidak memusuhi atau melukai lingkungan sekitar. Dengan sikap tersebut secara berangsur-angsur, prasangka dan kecurigaan masyarakat sekitar pun mulai memudar. Mereka percaya bahwa umat Hindu datang dengan bersahabat, datang dengan damai, dengan itikat baik untuk berdampingan secara damai. Adagium Desa Kalepatra, saya kira diambil dari Manawa Dharma Sastra. Di sini hadir Pak Prof. Surade. Saya kira sloka ini sangat penting untuk menjadi dasar bagi kita umat Hindu ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang berbeda. Karyam Soweksya Sakinca. Mohon maaf kalau salah Prof. Surado, ini saya harus belajar pada beliau. Desa Kalance Tatuata, Kurute Dharma Siddhyarta, Wiswarupam Punah-punah. Artinya sebagai berikut: setelah mempertimbangkan aspek ikse, sakti, desa, kala tatur, ia wujudkan, ia tetapkan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan yang sempurna. Susastra ini mengingatkan kepada kita semua dalam menjalankan dharma. Kalau Buddha itu dhamma, hendaklah kita berpedoman pada 5 hal. Pertama, ikse. Ikse itu adalah tujuan. Kalau bahasa Bali ini tetua itu nih Pak, tetua. Kedua, sakti adalah kemampuan, sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan berlebih-lebihan. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan, kita ukur dulu diri. Ketiga, desa.
adalah ketentuan-ketentuan setempat yang dianut oleh suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Ini yang kemudian di dalam konteks di Bali kita sebut sebagai catur dresta, guna desra, loka desra, desa dresta, dan sastra dresta. Bahkan sekarang ini tambahkan dengan kula dresta, dresta yang muncul di dalam keluarga. Kata desa ini berasal dari bahasa Sanskerta, kalau nggak salah Prof, dis, yang berarti patokan atau petunjuk rohani. Kemudian dari sinilah muncul kata upedesa yang artinya sekitar petunjuk kerohanian. Hitopadesa, petunjuk kerohanian untuk mendapatkan kebahagiaan. Brahma pedesa, petunjuk kerohanian untuk mencapai alam ketuhanan. Sehingga kita menjalankan ajaran agama harus sesuai dengan norma-norma moral, spiritual yang berlaku di sebuah tempat. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kala. Ini biasanya direpresentasikan dalam wujud yang menyeramkan. Kala itu artinya waktu. Dalam ajaran Hindu dikenal 4 waktu: Kerta Yuga, Treta, Dwapara, dan Kali. Tentu kita beragama di saat ini harus juga memperhatikan faktor itu, faktor waktu. Saya beberapa bulan yang lalu mengundang Prof. Surada untuk berbicara soal warige, karena memang kita mempunyai warisan dari para leluhur kita, yaitu ilmu perbintangan. Bahkan sistem perhitungan waktu, pengalantakan yang ada di Bali dan kemudian juga kita pakai di berbagai tempat di mana etnis Bali itu ada, itu sangat kompleks dan unik. Ada yang memakai sistem waran, kemudian ada uku, ada sasih, ada daun. Tentu ini harus menjadi satu patokan ketika kita melakukan apa yang disebut dengan ale ayuning dewasa. Semua tindakan kita selalu melihat dan memperhitungkan waktu. Dan hari ini Sukra Wage Waya mungkin suatu cubo dewasa yang becik, yang baik bagi kita untuk melaksanakan Dharma Santi, sehingga acara Dharma Santi pun menjadi sangat panjang. Dari perhitungan waktu menjadi salah satu ukuran yang sangat dipakai oleh para leluhur kita, dan tentu ini harus kita pelajari secara bersama-sama, karena kita ingin dewasia. Dewasia itu ya waktu terang yang baik. Nah, yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ketika kita umat Hindu berada di sebuah tempat, selain iksa, sakti, desa, kala, tattva. Yang kelima itu tattva adalah hakikat ajaran atau nilai filosofi yang jadikan dasar utama untuk menguji apakah tata cara atau tradisi yang berjalan dalam hal ini selalu berjalan dalam rel ajaran suci atau tidak. Itu ada tattva. Dan kita umat Hindu, selain kita bicara soal desa dresta, loka dresta, guna dresta, jangan lupa satu, sastra dresta. Jangan sampai hanya berpatokan bahwa ini guna dresta, ini desa dresta, tapi lihat lagi apakah itu sesuai dengan sastra dresta. Nah, oleh karena itu umat Hindu harusnya tidak bingung. Tidak bingung dengan keadaan situasi yang terjadi, tidak bingung dengan keragaman yang ada di sekitar kita. Apa yang harus kita pegang itu tadi, sarin sarining tattva. Bagaimana cara kita mengetahui sarin tattva itu adalah kita belajar. Kita belajar. Bahkan banyak guru kita tadi
wakil bupati, wakil wali kota, tradisi umat Hindu selalu memulai sesuatu dengan pembacaan ajaran-ajaran kitab-kitab suci dalam ajaran-ajaran yang memuat ajaran agama. Dan pembacaan itu dilakukan dengan dilakukan. Itu menunjukkan bagaimana leluhur kita, para pendahulu kita, itu juga mempunyai metode supaya orang itu bisa ikut menghayati, merasakan, dan mengerti apa arti dari kitab itu. Dan yang belajar juga senang, karena juga belajar sambil menggendeng, belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan itu sesuatu yang menurut saya metode yang bisa mengena bagi kita, bukan hanya bagi orang-orang tua, tetapi juga generasi milenial ke depan. Sehingga metode seperti ini harus kita terus gunakan. Dengan sari-sari ning tato itu kita akan mempunyai tetua, mempunyai tujuan yang harus kita capai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita beragama harus ada tetua yang harus kita juga tuju. Kita juga sudah diajarkan di ajaran agama kita, moksartam jagat itu ya itidar. Itu tujuan kita. Jangan keluar dari tujuan kita. Jangan moksartam saja, jangan lupakan jagat itu. Upaya kita untuk membangun keseimbangan antara dimensi vertikal dengan juga bangun keharmonisan dalam dimensi jagat itu. Jangan sampai hanya kita berpikir tentang moksa saja, terpasang tanpa memperhatikan jagat itu. Bahkan kita sudah punya bagaimana cara kita menyeimbangkan ini. Umat Hindu selalu diajarkan untuk membangun keseimbangan dalam mencapai tujuan kebahagiaan itu melalui Trihita Karana. Saya kira itu jadi pegangan kita. Dan leluhur kita juga memberikan tidak hanya tetua, tetapi teteges, tetenger. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca Bisamo itu lebih banyak teteges dan tetenger yang diberikan. Sehingga diberikan peringatan, kalau kamu tidak menjalankan itu, maka kamu akan mencapai atau menghadapi persoalan yang kita sebut dengan duka, penderitaan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat penting Bante di umat Hindu, bahwa ajaran agama Hindu selalu dirumuskan oleh para leluhur itu dengan cara yang lebih sederhana, dengan menegaskan sesuatu yang disebut dengan tetegas, kemudian ada juga tetenger, tetapi juga para leluhur kita menyusun tata titi yang digunakan untuk panduan sebagai umat di dalam menjalankan kehidupannya, yang itu diselesaikan dengan desa Kalipata. Tata titi ini menjadi bentuk pelembagaan agama yang paling kasat mata, karena kalau kita belajar agama Hindu, ini satu bahan yang memang menarik. Ketika tahun 1930-an itu ada upaya untuk melakukan kodifikasi, menyusun kanonisasi agama Hindu. Ada kesulitan yang luar biasa dihadapi oleh para pendahulu kita ketika menyusun kanon itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena mereka melihat kanonisasi agama itu jadi sulit, karena agama Hindu dipraktekkan menurut desa Kalipatra, desa Mawocara, yang sangat beragam, dan itu menyebabkan kita harus mencari apa yang tersembunyi di dalam konteks Dresta yang ada itu untuk menemukan sari-sari Ningtatu. Nah, saya kira itu yang menjelaskan mengapa kemudian umat Hindu atau agama Hindu itu bisa bertahan bukan hanya ratusan tahun, tetapi ribuan tahun. Ini nggak pernah kita sadari bahwa usia sejarah umat Hindu itu bukan sekedar ratusan tahun, tetapi ribuan tahun. Karena ajaran agama Hindu kemudian dilembagakan dalam tradisi-tradisi budaya yang hidup dalam masyarakat, bukan sesuatu yang mengawang-awang. Pelembagaan itu diwarisi dari generasi ke generasi
melalui kearifan sistem sosial yang dibangun dan diwujudkan dalam kesukertan dan jagat kita. Di Buddha ini dikenal dengan 3 hal: Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sangha ini jadi penting untuk meneruskan ajaran Sang Buddha dan menyangga juga Dhamma. Jadi institusi Sangha itu institusi yang sangat penting dalam konteks Buddha. Demikian juga kalau kita lihat di Hindu, bahwa ajaran agama Hindu disanggah oleh institusi-institusi sosial yang berjalan ratusan tahun. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat kembali apa yang menjadi institusi-institusi yang menjadi warisan para leluhur kita di dalam menjalankan Dharma. Misalnya salah satunya sistem pendidikan yang disebut dengan kedewa guruan. Ini kedewa guruan ini ada seorang maharsi yang disebut dengan Siddharsi atau dewa guru. Dan ini saya kemarin ke satu candi yang disebut dengan Candi Penataran di Blitar. Itu memang sebuah candi yang kemudian menunjukkan kepada kita sebuah sistem pendidikan yang dikenal di dalam konteks perjalanan sejarah, terutama di masa Singosari, Kediri, dan Majapahit. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari dari sistem pendidikan kedewa guruan yang sangat banyak diterapkan pada masa Hayam Wuruk. Misalnya di negara Kertagama kita sangat banyak menemukan cerita tentang sebuah mandala yang berada di sebuah hutan yang bernama Wanasrama Sagara. Nah, disitulah kemudian kita mengenal bagaimana ajaran kedewa guruan tidak hanya tentang Raja Pati Gundala, tetapi juga mengajarkan berbagai buku-buku keagamaan bersifat Siwa maupun tutur dan Buddha. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di Sulawesi Tengah ini mewarisi sebuah institusi yang juga kita replikasi dari Bali. Kita punya persekutuan sosial disebut dengan desa, Banjar. Kemudian kita juga punya institusi namanya Subak. Kemudian kita juga punya sistem perhayangan. Kemudian kita juga punya budaya yang disebut menyabo beraya, segilik, seguluk, selunglung, sebayantake. Dan konsep ini jelas tidak hanya untuk masyarakat Bali, tetapi ini bisa untuk membangun relasi antara masyarakat Bali, Hindu dengan masyarakat etnik lainnya. Saya kira di masyarakat Sulawesi Tengah ini menunjukkan sikap yang sangat terbuka terhadap berbagai perbedaan, dan ini menjadi salah satu cara yang kita untuk membangun peradaban ke depan. Perbedaan dan keragaman ini juga menjadi keniscayaan, dan kita tahu bahwa sekarang ini kita mewarisi banyak sekali sumber-sumber pustaka yang bisa menjadi panduan kita dalam mengelola perbedaan. Tadi bendera merah putih ini adalah salah satu warisan historis yang ada dibangun pada masa Majapahit. Tadi saya ke satu rumah adat Kaili namanya Banua Uge. Ternyata juga ada filosofi mengenai merah dan putih. Merah darah, putih tulang. Itu jadi nyanyian Gombloh. Merah darahku, putih tulangku. Itu ada di rumah Banua Uge. Saya kira merah putih ini satu warisan yang luar biasa dari para leluhur kita. Kemudian Garuda Pancasila itu diambil dari Garuda. Di Candi Penataran ada, di Candi Kidal itu adalah cerita pembebasan Garuda terhadap ibunya Dewi Winata atas perbudakan. Ini cerita yang luar biasa. Kita juga mempunyai sebuah slogan Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian diambil dari kisah atau kitab Sutta Soma ditulis oleh Empu Tantulai yang menunjukkan bahwa keragaman itu adalah sesuatu yang kita terima dan juga pada saat yang bersamaan tidak berbeda karena adalah satu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan berpegang pada sikap ajaran Dharma dan mengelola perbedaan dan keragaman, maka kita umat Hindu justru harus bisa menjadi contoh dalam moderasi beragama, menjadi contoh menyama Braya baik di internal umat Hindu. Ini yang penting sekali.
Kalau kita ingin jadi contoh, kita harus mulai merevitalisasi, memperkuat persaudaraan di antara umat Hindu. Jangan suka mau boye gitu lagi, jangan suka mau papas, jangan suka merendahkan orang lain. Menyambut beraya dengan umat lain dalam ikatan kemanusiaan. Di Islam kita kenal konsep ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ini juga konsep persaudaraan dalam kemanusiaan. Kita harus meniru kebijaksanaan Raja Asoka Wardhana atau dikenal juga dengan nama Dhammasoka. Beliau adalah seorang raja yang menganut ajaran Buddha. Untuk menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, maka beliau mengeluarkan dekret yang isinya sebagai berikut. Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dengan mencela agama lain semata-mata karena dorongan rasa bakti pada agamanya dengan berpikir bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi kerukunan beragama yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Itu dekret Asoka yang sangat monumental, dan kita juga kalau kita lihat di wihara banyak pilar Asoka yang menunjukkan bagaimana kesadaran untuk menerima keperbedaan dan keragaman tanpa harus merendahkan agama lain. Saya kira piagam Madinah yang dikeluarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu juga menunjukkan bahwa bagaimana membangun hubungan harmonis dengan beragam agama tanpa harus saling merendahkan. Bahkan dalam konteks dengan relasi antaragama, umat Hindu harus menjadi simbol pemersatu. Ini saya kira salah satu sejarah yang harus kita jadikan pelajaran dan tidak terulang lagi ketika muncul konflik antar agama, antar kelompok umat Hindu kemudian menjadi buffer zone yang turut juga menyebarkan salam perdamaian dan juga meredam konflik yang terjadi. Pada periode itu Indonesia tengah mengalami transisi pasca reformasi yang ditandai oleh goyahnya stabilitas politik dan keamanan nasional. Dan saya kira apa yang terjadi di Poso dan di Sulawesi Tengah ini tidak harus terulang kembali, tidak boleh terulang kembali, dan kita harus juga menjaga sebaik-baiknya hubungan antar agama, antar etnik, sehingga kita betul-betul menjadi Indonesia yang satu. Hadirin dan undangan yang saya banggakan, Nyepi akan hadir setiap tahun. Tahun baru Saka akan selalu berganti, dan Dharma Santi juga akan digelar setiap tahun. Tentu saya akan tidak mengulangi Dharma Wacana yang membicarakan soal Nyepi dan Dharma Santi, karena Bapak Ibu sekalian sudah banyak menerima itu bahkan di YouTube sudah cukup banyak. Tetapi kita gunakan malam ini untuk bertanya. Yang selalu memunculkan pertanyaan bagi kita saat ini adalah apakah kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, apa saja kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan, dan apa saja karya-karya hebat yang sudah kita hasilkan. Pertanyaan ini harus membuat kita selalu mulat sarira, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Ini yang sering sekali saya kutip apa yang disampaikan oleh Pranda Madisi Demen, tong ngelah karang awak sawah, karang awak tanduri.
Kalau tidak punya sawah untuk ditanami, tanami diri sendiri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan cara seperti itu kita selalu melakukan upaya memperbaiki kualitas diri kita, sehingga tahun baru Saka tahun depan kita jauh lebih baik dari hari ini. Itu adalah harapan yang selalu muncul setiap kita merayakan Dharma Santi. Kedamaian yang kita ingin bangun bukan hanya vibrasinya untuk dunia dan semesta. Kita sudah melakukan berbagai acara yang berkaitan dengan membangun harmoni, Pawuragung Kesanga, Sipeng, itu untuk semesta, tetapi kita harus gunakan juga untuk membangun kualitas diri yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang saya sampaikan itu bisa menjadi kabar kebaikan bagi kita semua, menjadi pengingat, menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi umat Hindu di seluruh Nusantara, khususnya di Kota Palu. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.